Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya nih? Sehat? Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan manfaat dari pelajaran kita hari ini. Jadi doanya Ibu pimpin aja ya. Sekarang kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, ini Bu lihat semuanya hadir ya, nggak ada yang kosong ya. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir di sini bareng Ibu belajar lagi mengenai kimia Farmasi. Farmasi. Jadi hari ini yang kita pelajarin itu ada masih sangkut pautnya sama materi di kelas 11 dulu. Kalau ada yang ingat nih, misal ada yang ingat nggak mengenai hidrokarbon? Hidrokarbon ada ingat nggak? Ada yang rantai namanya Alkana. Ada yang namanya Alkena. Dan ada yang namanya Alkuna. Jadi apa yang akan kita pelajari sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau tunjukkan sesuatu. Kira-kira ini apa nih? Apa ya, Bu? Botol, Bu. Botol plastik. Ya, botol plastik. Nah, kalau ini apa ya? Yang biasa untuk buat roti apa? Tepung, Bu. Dalamnya ya. Tepung, Bu. Tepung ya, Bu. Tepung ini mengandung apa ya zatnya ya namanya ya? Itu, Bu. Apa ya? Pati, Bu. Pati. Karbohidrat. Karbohidrat. Itu masuknya golongan Karbohidrat. Amilum. Kalau dilihat secara sekilas ini beda kan ya? Ada yang wujudnya plastik, ada yang tepung. Kan beda ya, sama sekali terlihat beda. Nah, ternyata ada persamaannya. Apa itu persamaannya? Nih yang kedua bahan ini sama-sama mengandung suatu senyawa yang disebut sama. Nah, hari ini akan kita pelajari apa itu senyawanya ya. Jadi senyawanya itu adalah kita akan mempelajari senyawa polimer ya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalau seandainya nanti kalian melihat sesuatu atau menggunakan sesuatu yang kalian tahu, oh itu adalah benda yang mengandung senyawa polimer. Kemudian kita akan mempelajari mengenai juga dampaknya. Apakah ada dampaknya polimer tadi ke lingkungan atau ke tubuh kita sendiri ya? Dampaknya itu tadi apa? Jadi kita bisa tahu di plastik-plastik ini kalau numpuk misalnya di suatu wilayah, apakah akibatnya ada akibatnya atau tidak ya. Jadi kalau menurut kalian ketika ini menumpuk, ada nggak dampaknya bagi lingkungan? Misalnya plastik ini Ada, Bu. kan dampaknya bagi lingkungan. Ada ya. Nah, dampaknya apa? Nanti kita akan pelajari. Kemudian akan juga mempelajari solusinya untuk mencegah hal-hal buruk terjadi akibat polimer ini tadi ya. Jadi kenapa kita harus belajar polimer? Supaya kita tahu juga di dalam tubuh kita ini ternyata banyak hal-hal atau senyawa yang mengandung polimer. Contohnya ada DNA, kemudian ada RNA. Itu kan materi genetik ya. Kalau misalnya keturunan genetik kita kan harus ada DNA-nya. Kalau nggak ada DNA-nya ya kita nggak bisa tahu keturunan kita itu bagaimana ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bu mau coba share screen, ada tayangan ya.
tayangan suatu video. Plastik adalah bahan unik yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari minuman kemasan sampai komponen elektronik. Plastik adalah cara kita memindahkan makanan dan produk di seluruh dunia. Tapi, setelah digunakan selama puluhan tahun, bahan hebat ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar planet bumi. Plastik tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga tubuh kita. Sekarang, kita perlu memutuskan untuk menggunakan plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. Alasan yang membuat plastik ideal, yakni murah, dapat diandalkan, dan tahan lama, seharusnya menjadi keuntungan. Tapi, semua itulah yang menjadikan plastik ancaman bagi lingkungan kita. Setiap tahun, kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru. Itu setara dengan sekitar 40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Hanya sebagian kecil plastik, kurang dari 10%-nya, yang berhasil didaur ulang dan digunakan kembali. Bagaimana dengan sisanya? Itu semua berakhir di sini. Ini pemandangan TPA di pinggir kota Jakarta, tempat sampah plastik dari pusat kota dibuang. Masalahnya, perlu waktu ratusan tahun untuk mengurai plastik. Nah, itu tadi tayangan mengenai plastik ya, khususnya polimer yang dalam bentuk plastik. Nah, jadi Bu harap kalian bisa memahaminya. Nah, dari tayangan video tersebut, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Apakah ada masalah di situ terjadi? Ada nggak masalah? Ternyata tumpukan-tumpukan plastik yang kita gunakan itu bisa menyebabkan suatu masalah, ya kan? Nah, masalahnya apa coba? Jadi banjir, Bu. Apa Indah? Banjir. Banjir bisa menyebabkan bencana banjir. Kemudian ada lagi nggak masalah yang lain? Pencemaran lingkungan, Bu. Ya, benar Tilda, pencemaran. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Ada nggak yang bisa menjawab? Soalnya tadi, Bu, nggak bisa, Bu. Nah, dari tayangan video tadi kita lihat ternyata plastik itu sulit untuk diurai ya, sulit untuk hancur ya. Jadi itulah masalah sulit untuk hancur. Nah, kenapa plastik itu sulit untuk hancur? Kita harus mengetahui dulu sifat-sifat dari plastik. Artinya kita harus tahu sifat dari polimer, kemudian pembentukan polimer dan golongan-golongan dari polimer. Karena mungkin saja bagian polimer itu contohnya bukan hanya plastik ya. Nah, jadi ini Ibu akan share tentang, nah di sini akan kita mempelajari tentang polimer ya. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materinya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok terlebih dahulu. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar diskusi kelompok. Jadi kelompoknya langsung Ibu bagi aja ya. Setuju ya kalau Ibu yang bagi ya? Iya, Atau Bu. kalian mau bagi sendiri? Ibu aja yang bagi ya. Nah, jadi kelompok pertama itu isinya Mariana, Indah, kemudian Filza. Kelompok kedua Nida, Dwi, sama Fikri. Nah, jadi ada 2 kelompok tadi, diingat ya masing-masing kelompoknya, karena setelah ini kita akan melakukan diskusi. Nah, jadi mengenai polimer. Polimer itu terdiri dari 2 suku kata ya. Poli dan mer ya. Poli dan mer. Jadi poli itu artinya apa?
kalau disebut poli, oh ada poliklinik, ada polisakarida. Berarti poli itu artinya apa? Banyak ya, Bu. Apa, Yusa? Banyak bukan ya, Bu? Oh iya, banyak. Benar ya, Yusa ya. Poli itu artinya Banyak. banyak. Nah, sedangkan mer ada yang tahu nggak mer itu apa? Nggak Oh tahu. ya, nah mer itu adalah unit. Jadi kalau polimer artinya apa? Poli tadi banyak, kemudian mer itu adalah unit. Jadi kalau polimer artinya apa? Apa? Unit yang banyak, Bu. Unitnya Unit yang banyak ya, Bu. unit yang banyak, ya benar ya. Cuman kalau misalnya kita buatkan suatu definisi itu masih kurang tepat. Jadi memang polimer itu terdiri dari banyak unit. Unit apa yang menyusun polimer itu? Tadi kalau poli itu artinya banyak, kalau ibu sebut kalau satu aja apa namanya? Kalau satu unit. Kalau poli banyak. Mono, Bu. Iya, monomer ya. Jadi monomer ditambah dengan monomer atau direaksikan dengan monomer yang lain, maka akan terbentuk suatu Polimer. polimer. Jadi polimer adalah apa? Polimer adalah suatu senyawa yang terbentuk dari gabungan-gabungan Monomer. monomer ya, benar ya. Nah, jadi apa aja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama adalah reaksi pembentukan polimer ya, dan penggolongan polimer berdasarkan sumbernya ya. Jadi, yang pertama kita pelajari adalah reaksi pembentukan polimer ya. Sebentar ya, saya coba share screen lagi. Nah, di sini kita akan mempelajari reaksi pembentukan polimer. Nah, bisa kalian lihat ternyata reaksi pembentukan polimer itu ada berapa? Ada berapa, Dwi? Ada 2, Bu. Ya, ada 2. Apa yang pertama itu? Coba baca. Polimer adisi, Bu. Ya, yang pertama itu ada reaksi polimerisasi Adisi. adisi. Jadi untuk adisi ini diingat ya, adisi ini ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki ikatan rangkap 2. Apa yang pertama? Indah, apa yang Memiliki pertama? ikatan rangkap 2, Bu. Ya, memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian setelah direaksikan, ikatan rangkap tadi akan lepas menjadi ikatan rangkap Tunggal. tunggal. Jadi reaksi adisi itu pemecahan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap Ya. Ya, nah bisa dilihat dari powerpoint-nya di situ contohnya ada seperti ini ya. Ada 2C dan hanya ada berapa di situ? Ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada berapa hanya? Ada 6, Bu. Ada 2C Hanya dan 4. ada 4H ya. Iya. Ikatan rangkapnya nampak ya di mana ya? Dari ikatan rangkapnya nampak ya? Ada, Bu, di C sampai C, Ada Bu. antara C dengan C ya. Iya, Bu. Antara C dengan C ada ikatan rangkap. Rangkap. Kalau kemarin kita belajar hidrokarbon yang alkana, alkena, alkuna, yang ikatan rangkap 2 tadi namanya apa? Alkena. Alkena. Kalau C-nya ada 2, nama senyawanya apa? Kalau 1C namanya Metanol.
Ada metana. Metana. Kalau 2C? Metana. Kalau 2C apa Mariana? Apa? Niza? Kalau 2C? Etana, Bu. Ya, etana itu kalau rangkap satu. Kalau rangkap 2, etana tadi dirubah namanya menjadi apa? Ujungnya dirubah menjadi Ena. apa Dwi? Etena. Etena. Ya, ini adalah berarti etena. Jadi etena itu suatu monomer direaksikan dengan monomer yang lain, dengan etena yang lain. Etena satu direaksikan dengan etena satu lagi, ada ikatan rangkap. Maka ikatan rangkap ini akan pecah membentuk candu yang lain dengan monomer yang lain. Jadi ini nanti akan pecah, ini juga akan pecah sehingga terbentuklah suatu polimer. Ya, terbentuklah suatu polimer. Tulis C-nya tadi ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya, C-nya ya. Iya. Iya, Bu. Hanya kalau direaksikan berarti hanya ada berapa? 8. 8, Bu. 8. Nah, jadi setelah direaksikan di sebelah tanda panahnya, masih ada nggak ikatan rangkapnya? Coba lihat, masih Enggak ada, Bu. Hilang ya? Enggak ada. Nah, jadi ikatan rangkapnya pindah ke mana coba itu? Satu lagi ikatan rangkapnya pindah ke mana? Kira-kira. Ke kanan sama ke kiri ya, Bu, itu ya, Bu ya? Ya, jadi nanti itu ikatan rangkapnya akan digunakan untuk mengikat monomer yang lain. Jadi pecahlah si ikatan rangkap tadi menjadi ikatan tunggal. Nah, itulah yang dinamakan polimerisasi adisi. Nah, di bawahnya itu ada contoh yang lain ya, bisa kalian lihat, ada ikatan rangkap, kemudian ikatan rangkapnya pecah menjadi ikatan tunggal. Nah, yang kedua, polimerisasi apa itu, Filza, yang kedua? Kondensasi, Bu. Kondensasi. Ya, yang kedua ada polimerisasi kondensasi ya. Jadi untuk mengenali reaksi kondensasi, yang pertama ciri-cirinya adalah reaksi kondensasi itu menghasilkan molekul lain pada hasil reaksinya. Molekul lainnya itu molekul kecil, contohnya H2O. Nah, coba dilihat di gambar reaksi tersebut, ada nggak H2O di situ dihasilkan setelah reaksi terjadi? Ada. Yang di bawah, Bu ya? Yang di bawah ya? Yang di bawah, yang di ujung. Iya, ada. Ada ya? Ada, Bu, Nah, ada. itu adalah salah satu ciri-ciri dari kondensasi. Kalau adisi tadi ada nggak molekul yang lain dihasilkan selain monomer itu sendiri? Enggak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi perbedaannya kalau kondensasi itu menghasilkan molekul lain, molekul kecil. Biasanya itu contohnya H2O atau NH3. Nah, yang kedua, ciri-cirinya adalah yang bereaksi antara monomer satu dengan monomer yang lain adalah dua gugus fungsi dari dua monomer. Bisa berbeda, bisa sejenis ya. Jadi ada gugus fungsinya di sini. Kalau kondensasi yang bereaksi adalah gugus fungsinya. Adipat sama heksametilen diamin nampak ya Nampak, di Bu. slide. Nah, nampak. Nah, ketika asam adipat di situ, di ujung asam adipat itu ada OH. Nampak nggak di asam adipat ada gugus fungsi COOH? Ada nampak? Bu. Ada. Kemudian di heksametilen
etileniamin, di situ di ujung sebelah kirinya ada N, kemudian di atasnya ada H, kemudian di sampingnya ada H lagi. Ada NH2, N, Nampak, kemudian di Bu. atasnya ada H, di sampingnya ada H, nampak? Iya, Nampak, Bu. Nampak ya? Nah, jadi yang COOH itu adalah gugus pertama dari monomer pertama. Kemudian NH2 itu adalah gugus kedua dari monomer kedua. Jadi berbeda kan? Gugusnya berbeda ya, fungsinya beda ya. COOH dan NH2. Nah, kedua gugus ini nanti akan bereaksi. Yang pertama COOH bereaksi akan melepaskan molekul OH-nya. OH-nya lepas. Kalau OH-nya lepas, tinggal apa? C sama barang gitu toh. kan? Sana taruh lah tambah. Pakai tanggal coklat itu loh. Nah, NH2 ini yang lepas apa? Yang lepas adalah satu molekul H-nya. Berarti dia tinggal N sama H, ya kan? Nah, Enggak. H dengan OH akan bereaksi membentuk molekul H2O. Jadi makanya dilihat di bawah itu H dari COOH-nya, OH-nya hilang ya, OH-nya ya. Tinggal C sama O yang ada di atas dekat NH itu, ada nampak? C dengan O, kemudian OH-nya hilang, kemudian digabungkan dengan N dengan H, H-nya tinggal satu lagi hilang, dan bereaksi membentuk H2O ya. Jadi itu polimerisasi kondensasi. Udah nampak bedanya ya? Jadi kalau dibilang, kalau adisi itu simpelnya adalah monomernya itu sama, ya, monomernya itu sama-sama etena, misalnya etena semua. Nah, kalau kondensasi itu monomernya berbeda, ada juga yang sama, ya, ada juga yang sama. Contohnya itu adalah protein. Protein itu tahu ya, protein itu terdapat banyak di dalam apa coba? daging, Bu, daging. Daging lagi, Ikan. telur. Nah, protein itu tersusun dari apa? Senyawanya, yang paling kecilnya apa? Asam amino. Ya, asam amino. Benar ya, Hilza, asam amino. Jadi di sini asam amino kedudukannya adalah monomer, kemudian polimernya adalah Protein. protein. Nah, itu kalau untuk protein, monomernya kan asam amino. Nah, itu monomernya sejenis. Tapi ketika direaksikan itu yang bereaksi adalah gugusnya berbeda. Kalau di sini contoh polimernya kan tadi nilon ya, nilon 66. Dari monomernya apa? Satu asam Adipat. adipat, yang kedua apa? Heksametil N-diamin. Heksametilendiamin. Berbeda kan? Monomernya beda ya? Beda. Kalau nilon Beda, 66 berarti monomernya ada Dua. dua jenis. Kalau tadi polietilena atau polietena yang sebelah kiri yang adisi, monomernya berapa jenis? Satu. Tuh, cuman satu ya, etilena Iya. doang atau etena doang ya, direaksikan dengan etena yang lain. Jadi nampak bedanya ya, udah ya, nampak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, itu reaksi polimerisasi. Selanjutnya, nah di sini ada penggolongan Ada berapa Polimer. itu penggolongan polimer? 5, Ibu. Mariana, Fikri. Kok nggak ini yang nggak bersuara nih, Mariana, Fikri? Ada nggak ini? Anaknya ada nggak ya? Lagi ke toilet tadi, Coba Bu. Liza dilihat. Fikrinya masih ada nggak? Coba Dwi dilihat. Ada nggak Fikrinya? Ke toilet, Bu, tadi, Bu. Nggak balik-balik ya ke toiletnya ya? Nah, ada penggolongan polimer, ada berapa penggolongan di situ? 5, Bu. Berapa? 5, Bu. Berapa nih? 5. Yang Lima. pertama apa, Hilza? Berdasarkan asal. Asal. Yang kedua apa, Dwi?
Kegunaan, Bu. Berdasarkan kegunaan. Yang ketiga apa, Niza? Berdasarkan komposisi, Bu. Berdasarkan komposisi. Kemudian yang keempat apa, Indah? Indah lagi ngapain, Indah? Ambil apa itu di bawah, Indah? Yang keempat ada berdasarkan struktur rantai. Dan yang kelima ada berdasarkan sifat termal. Jadi sesuai perjanjian hari ini berdasarkan asalnya ya, berdasarkan sumbernya. Jadi yang atas aja ya. Ternyata yang berdasarkan sumber ada Wah. ya. Ibu izin ke kamar mandi ya, Bu Tri. Ya, Indah, silakan. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang pertama dari Alam. alam, yang kedua dari Sintetik. Nah, bedanya kalau alam ya dia dihasilkan dari proses alamnya. Kalau sintetik, siapa yang menghasilkan kira-kira? Buatan ya, Bu ya? Ya, buatan. Siapa yang buat? Pabrik ya, Bu ya? Ya, pabrik ya, buatan pabrik, buatan manusia. Alam yang diciptakan secara alaminya. Nah, di situ bisa dilihat contohnya ya. Untuk alam itu ada tanah liat, ada pasir, ada solgel, kemudian ada apa lagi, Dwi? Ada silika, Bu. Ada silika, ada karet alam. Karet alam tahu ya? Apa, Bu, karet alam, Bu? Getah karet, Bu. Getah pohon, Bu. Getah karet. Ada yang siapa tadi? Filza tadi ya, yang bilang ini Pati ya? Ini ada Pati. Nah, ternyata dalam ini juga ada polimernya kan? Contohnya pati dari alam. Kemudian yang sintetik, ada apa aja situ yang sintetik kalian? Ada karet fiber, Ibu. Karet fiber. Ini beda ya sama Ada nilon. Kalau karet fiber itu yang biasanya ada di kendaraan apa? Coba. Apa yang ada di kendaraan? Yang di jendela ya, Bu. Jalan ya? Oh iya, yang ada Kendaraan bermotor di mobil kalau nggak ada ini nggak bisa jalan dia tuh. Mobilnya. Ban ya, Bu ya? Apa, Dwi? Ban. Ya, ban. Betul, ban. Kemudian kalau kita praktek, pakai apa yang di tangan? Oh, sarung tangan. Sarung Sarung tangan. Jadi apa karet juga ya? Contoh yang dari karet yang buatan manusia. Kemudian ada nilon. Tahu nilon ya? Biasa untuk apa tuh? Benang nilon, Bu ya? Mancing ya? Benang nilon. Untuk apa? Benang nilon, Bu ya? Ya, benang nilon. Kalau pakai benang nilon untuk apa? Wah, Mancing ya, mancing ikan ya. buat jahit, Bu. Bikin pakaian, Bu. Ada polyester. Kalau polyester itu nih, pakaian yang kita gunakan itu kan terdiri dari benang ya. Atau nanti lebih kecilnya adalah serat-serat. Nah, serat-serat itu disebut Polyester. polyester. Jadi kalian menggunakan bahan polimer. Kemudian ada polistirena, ada polietilena. Polietilena itu adalah golongan plastik, ya, golongan plastik. Nah, tadi contohnya yang seperti ini. Ini golongan plastik. Ini polietilena. Kalau kalian lihat di bagian bawahnya biasanya ada kode-kodenya 1 sampai 7. Oke, itu untuk hari ini materi kita. Nah, jadi sesuai perjanjian
perjanjian tadi, setelah pemberian materi kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi Ibu sebelum kita diskusi kelompok akan membagikan LKPD-nya ya. Boleh diambil ke meja masing-masing kelompoknya, 2 kelompok bagikan LKPD-nya. Dwi diambil, Ya, Bu. Mariana diambil nih LKPD-nya. Sudah diterima semua. Sudah, Bu. Sudah pegang semua ya. Ya. Sudah pegang. Nah, boleh dibuka ya. LKPD-nya silakan dibuka. Di covernya halaman pertama ada nama kelompok. Silakan diisi nama anggota kelompoknya. Kemudian kita masuk ke lembar selanjutnya. Ada di situ ada 2 model yang harus kalian isi, ada 2 model. Nah, model pertama itu ada gambar reaksi ya. Gambar reaksi ada monomer sama polimer. Ya, untuk model pertama di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, tentukan monomernya. Iya kan? Tentukan monomernya, dituliskan di titik-titiknya itu ada titik-titik. Tuliskan monomernya sampai 6, jenis monomernya apa. Kemudian, soal nomor 2 itu tuliskan polimernya apa. Kalau tadi monomernya, kemudian tuliskan polimernya dari reaksi monomer tadi, polimernya apa namanya dituliskan. Kemudian yang ketiga dituliskan reaksinya apa. Apakah adisi atau kondensasi. Kondensasi ya, dilihat ya, ciri-cirinya tadi udah kita bahas ya, ciri-ciri adisi apa, ciri-ciri kondensasi, reaksinya. Kemudian setelah diisi, maka kalian harus menyimpulkan polimer itu definisinya apa, penjelasannya apa polimer, kemudian polimerisasi adisi apa, polimer kondensasi apa artinya. Paham model pertama, paham ya? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Pertanyaan model pertama. Nah, model kedua di situ ada disediakan gambar-gambar yang mengandung polimer ya. Ada yang dari alam, ada yang dari sintetik. Nah, kalian pilih-pilih mana yang dari alam, mana yang sintetik. Kemudian dituliskan juga polimernya apa namanya, senyawanya. Misalnya di situ ada gambar wadah makanan ya. Betul, styrofoam ya. Styrofoam, misalnya styrofoam itu polimernya apa? Kemudian monomernya apa? Dia sintetik atau alami. Ya, silahkan cari berdasarkan literatur ya. Kaji sendiri berdasarkan literatur. Silahkan internetnya, buka Google-nya untuk mencari bahan tambahan untuk mengisi LKPD-nya. Kemudian nanti kesimpulannya ada di bawah. Sifat polimer alam bagaimana, sifat polimer sintetik bagaimana, itu bacaan juga mengenai sifat polimer tadi, dan sifatnya bagaimana. Paham sampai sini? Paham? Paham, Ibu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit bisa ya? Ya, Bu. Nanti kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Ya, oke, kita mulai ya dari sekarang. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Yuda, kira-kira ada yang sulit? Tidak ada, Bu. Lagi proses, Bu. Lagi proses. Fikri udah balik nih sama Indah. Udah balik belum dari kamar mandi? Takutnya janjian di luar mereka nih. Belum balik ya? Jadi Fikri kelompok siapa? Dwi. Udah balik Nah. Fikri? Saya bukan sama Filza ya, Bu. Dwi tadi sama Niza, Sama Fikri, Niza, Indah, iya. sama Firza, sama Mariana ya. Indah udah balik belum Firza dari kamar mandi? Belum, Bu. Katanya sebentar lagi. Mulai sekali ya. Fikri udah balik Fikri?
Belum Bu, belum ada, lagi mengerjakan Bu. Oh ya. Dilihat ya reaksinya bentuknya apa ya. Tinggal menganalisis aja ya. Kalau dia ada molekul kecil berarti kondensasi. Kalau dia tidak ada molekul lain, monomernya ada satu, berarti Adisi. Jadi kelompoknya Dwi kayaknya tinggal dikit lagi ya. Iya Bu. Nanti kelompok 1 presentasikan hasil yang model 1, kelompok 2 presentasikan hasil yang model 2 ya. Biar nggak terlalu lama kita presentasinya ya. Oke ya. Kelompok Filza dikit lagi ya. Ya, Bu. Tidak Ya, sudah selesai, Bu. Sudah bagus nih. Kenapa? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, bagus. Bisa kita mulai presentasinya kalau seperti itu? Bisa Bu. Bisa? Ya, Bu. Mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok Filza dulu Bu. Kelompok Ya, Filza. saya dulu ya, Bu. Ya, oke. Silakan Filza. Presentasikan ke teman-temannya ya, hasil diskusinya. Ya, Bu. Jadi nomor 1 berdasarkan model 1 apa nama monomer dari masing-masing polimer. Nomor 1 vinil klorida, nomor 2 etena, nomor 3 stirena, nomor 4 asam aditat dan heksametilen diamin, nomor 5 etilen glikol dan asam tereftalat, nomor 6 fenol dan formaldehid, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kemudian yang kedua siapa? Kawannya gantian. Soal nomor 2-nya. Siapa tadi temennya? Mariana ya? Iya Ibu. Mariana ya? Ya, Mariana. Coba polimernya sekarang polimernya apa? Yang pertama polimernya? Ya. Baik, saya bacakan ya Bu. Berdasarkan model 1, apa nama polimer pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan nomor 4, sampai nomor 6. Dari lingkarlah masing-masing monomer pada polimer tersebut. Polimer 1 itu polivinil klorida Ibu. Terus polimer yang kedua polietena. Maaf ya Bu, sambil batuk-batuk. Ya, apa? Polimer 3 polisterine. Apa ini Bu ya? Polistirena. Terus polimer 4 nilon. Polimer 5 polietilen tereftalat. Polimer 6 bakelit. Apakah sudah benar Ibu? Ya, bagus sekali ya kelompok Filza, Mariana. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Filza. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya, kelompok B ya. Siapa yang mau presentasi ini? Niza Bu. Ya, itu yang model 2 ya. Coba dipresentasikan model 2-nya ya. Ya, silakan Niza. Ya Bu. Bu ini digolongkan ya Bu polimernya. Ya, digolongkan. Yang polimer alam itu pati atau amilum. Ya. Polisoprena. Ya, isoprena. Kemudian Poliisoprena. Protein ya Bu. Protein itu apa? Monomernya apa protein? Apa ya Bu? Nggak tahu. Dibantu temennya. Iya Bu, sebentar Bu. Apa coba? Asam? Apa ya Bu? Kalau protein, monomernya adalah Asam amino. amino. Terus yang sintetik apa yang sintetik? Coba lihat gambarnya, yang sintetik apa aja situ? Ada apa contohnya? Polietena, polistirena, Ya.
Apa ini ya, Bu? Teflon ya, Bu? Ya, teflon ya. Kemudian apa lagi? Apa ini, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu gambar apa? Nggak belum pernah lihat ya? Apa ini, Bu? Nggak tahu, Bu. Apa? Coba. Stop kontak itu ya. Kontak ya, Bu. Apa? Kontak ya, Bu ya. Stop kontak Iya. ya, Bu ya. Kalau kita bilangnya stop kontak, kalau nama kimianya itu dia mengandung bakelit. Bakelit. Ya, bakelit. Nah, monomernya apa? Monomer dari bakelit apa? Fenol sama apa? Ada dua monomernya kan? Apa? Fenol sama apa? Ayo. Fenol sama formaldehid ya. Nah, jadi ternyata dari gambar tersebut teflon itu juga mengandung senyawa polimer ya. Nah, ini sudah bagus ya. Kelompok 2, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah melakukan presentasinya dengan baik. Nah, jadi setelah itu kita sudah semuanya mempresentasikan hasilnya. Kira-kira ada tidak yang belum dipahami dari materi ini? Ada, Filza? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Paham. Tidak ada, Filza? Paham, Ibu. Ada yang belum paham? Paham. Oh, paham. Alhamdulillah sudah paham semua. Tadi kita belajar apa pertama? Reaksi pembentukan Polimer. Ada berapa reaksinya? Ada Dua. Nah, dua. Yang pertama apa? adisi. 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 Yang kedua apa? Kondensasi. Kondensasi. Kemudian kita belajar penggolongan polimer berdasarkan apa? Berdasarkan sumbernya ya. Ada yang Berdasarkan sumbernya. Ada yang dari alami. alami dan ada yang dari Sintetik. atau buatan ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita belajar penggolongan polimer yang sisanya tadi yang ada 5, kalau kita pelajari 1 maka 4-nya lagi akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi Ibu sekarang mau kasih soal sedikit aja. Bisa ya? Ya. Untuk dikerjakan ya. Bisa, Bu. Ya, Ibu akan kirim link. Silahkan buka grupnya, silahkan buka linknya, dikerjakan soalnya. Ibu kasih waktu hanya 5 menit bisa ya? Ada 2 soal atau 3 soal tuh kalau nggak salah. Oke? Bisa, Bu. Nah, mulai dikerjakan sekarang ya. Ya, Bu. Ya. Belum saya. Yo, kerjakan masing-masing, jangan tertekan ya. Jangan sendiri-sendiri, semampunya secukupnya. Oke? Sudah semua kira-kira? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mudah-mudahan jawabannya semuanya benar ya. Nanti Ibu periksa apakah benar atau enggak. Nah, sekarang Ibu mau nanya, pada pembelajaran kita hari ini bagaimana, sulit atau enggak materinya? Sulit. Sulit, Bu. Sulit ya. Ya mungkin karena ini masuk ke eksak ya, agak sulit ya. Kimia-kimiaan ya. Agak sulit, tapi kita harus belajar kimia karena kita kalau minum obat juga yang diminum adalah senyawa kimia. Ya, nanti kita belajar lagi mengenai kimia, semoga nggak ada kesulitan lagi ya. Nah, kemudian
Bagaimana hari ini belajarnya? Metode media yang digunakan bisa pas nggak? Kalau kalian pakai PPT misalnya seperti itu, lebih jelaskah nampak penjelasannya, materinya kira-kira? Daripada Ibu hanya ngomong aja ceramah tanpa menampilkan apa-apa, hari ini lebih menarik atau tidak? Iya Bu, lebih menarik Bu. Gambarnya Bu. Oke, terima kasih. Nah, ada nggak yang ingin menyarankan untuk pertemuan berikutnya? Bu, ini dong. Bu, baca ini dong. Ada nggak kira-kira yang mau menyarankan? Dwi, ada saran nggak untuk pembelajaran berikutnya? Ada, Dwi? Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Belum ada. Coba Ibu pikirkan ya cara yang lebih menarik lagi supaya kalian mungkin nggak benci dengan kimia ya, atau lebih suka sama kimia ya. Nah, jadi pembelajaran kita berikutnya tadi mengenai penggolongan polimer yang lainnya dan bagaimana dampak polimer pada lingkungan serta solusinya apa? Solusinya apa untuk pencegahan atau penanggulangan dampak dari polimer tadi. Oke. Nah, kita sudah ada di ujung pertemuan ya. Tadi yang kelompok yang maju, yang presentasi semuanya sudah baik, sudah bagus. Minggu depan kalau bisa lebih bagus lagi ada hadiah yang nyata untuk kalian ya, bukan hanya ucapan terima kasih aja ya, atau tepuk tangan aja ya. Jadi minggu depan belajarnya lebih semangat, akan ada hadiah selanjutnya. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, kita tutup lagi dengan berdoa. Karena kita buka dengan doa, maka kita tutup lagi dengan berdoa ya. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih partisipasinya hari ini untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.